Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat bertemu kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini tepat di hari Selasa 31 Mei tahun 2022. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini tema yang kami bawakan adalah Karma Pala dan Samsara. Untuk menyampaikan tema tersebut telah hadir di studio bersama kami salah seorang guru agama Hindu yang terdapat di Kota Medan. Beliau adalah Bapak Mita Astaryawan SPD. Selamat sore Pak Mita, Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik Bajen dari Sri Mariaman Kuil yang nantinya akan menyanyikan lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore, Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema. Silakan menghubungi kami pada nomor 06141509920. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema Karma Pala dan Samsara adalah dua bagian dari Pancasrada. Pancasrada adalah 5 keyakinan di dalam agama Hindu yang terdiri dari Widi Srada, Atma Srada, Karma Pala Srada, Punarbawa Srada, dan Moksa Srada. Karma Pala berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari 2 unsur kata, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan, pala berarti buah. Karma pala adalah buah dari hasil perbuatan. Pada saat seseorang menanam kebaikan, maka yang dipetik adalah buah yang baik. Dan pada saat seseorang menanam keburukan, yang dipetik adalah buah yang buruk. Punarbawa atau samsara memiliki arti yang sama, yaitu lahir kembali atau menjelma kembali. Karma pala dan punarbawa memiliki keterikatan yang sangat luar biasa yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Lantas apa hubungan karma pala dan punarbawa? Dapatkah karma pala dihapus? Dan apa bukti nyata bahwa punarbawa itu tetap ada? Sebelum kita mendengarkan jawaban dari narasumber kita, kami mengajak kepada seluruh pemirsa TVRI yang ada di studio maupun yang di rumah, terkhusus bagi yang beragama Hindu. Marilah pada sore hari ini kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa agar kiranya kita diberikan kesehatan, negara kita dalam keadaan damai, para pemimpin negara kita diberikan kekuasaan yang mampu untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami mengajak kepada pemirsa untuk marilah bersama-sama dengan kami bersatu di dalam doa dalam Gayatri Mantram. Doa akan kami pimpin dari studio TVRI. Asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Pranayama. Sudamam. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Gayatri mantra mulai. Om. 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 Bhurbhuva swaha tatsavitur varenyam Bargo devasya dimahi Dio yona prachodayat. Om San
Santi Santium. Terima kasih kepada pemirsa yang ada di TVRI dan dimanapun berada. Kita langsung kepada narasumber kita pada sore hari ini dengan rentetan pertanyaan yang sudah kami persiapkan. Terima kasih Pak Mite atas waktu dan kesempatan yang telah menyediakan kesempatan untuk dapat hadir pada studio TVRI pada hari ini, memenuhi undangan kita untuk mengisi pada acara Mimbar Agama Hindu. Ya, Ibu. Jadi Pak Mite, tadi tema kita pada sore hari ini adalah tentang karma pala dan samsara. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya kepada Bapak, apakah alasan Bapak meyakini ini dulu ya, untuk meyakini dengan hukum karma pala tersebut? Silakan Pak. Boleh saya lepas dulu ya? Ya, silakan. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wanakam, Sat Sri Akal. Mengapa saya mengambil tema karma pala dan samsara? Sebenarnya itu sangat dasar sekali, Bu. Benar. Karena umat Hindu khususnya sama seperti agama yang lain pasti memiliki dasar keyakinan. Dasar keyakinan itu yang disebut Pancasrada tadi, 5 dasar. Nah, tapi saya tidak ingin membahas secara umum, saya ingin membahas tentang karma pala saja dan samsara. Nah, mengapa saya mempercayai karma pala ini? Sebenarnya saya sendiri bukan hanya percaya, tapi menganggap karma pala ini adalah hukum. Bukan suatu kepercayaan saja, tapi memang hukum. Karena memang apa yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Apa yang kita perbuat pasti ada hasilnya. Kita semua mengetahui itu dan paham itu. Bahkan di setiap agama pun pasti meyakini hal itu. Bila kita berbuat baik, pasti hasilnya akan baik. Dan bila berbuat buruk, pasti hasilnya akan buruk. Nah, hal ini adalah kenyataan yang dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita menyakiti orang lain, secara pasti orang lain itu pasti akan menyakiti kita. Begitupun ketika kita baik dengan orang lain juga akan baik dengan kita. Jadi itu adalah kenyataan hukum yang tidak bisa kita tampilkan. Itu kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Ya, kalau boleh saya sedikit tambahkan, ibaratnya seperti bayangan kira-kira ya Pak ya, atau cermin. Ya, cermin, jadi pada saat kita menggerakkan tangan kanan kita ya, dia juga akan melakukan hal yang serupa. Kita berbuat baik, maka hasilnya akan datang baik. Lantas pada saat kita melakukan satu keburukan, hasilnya juga akan buruk. Nah, ini sebenarnya masih banyak rentetan pertanyaan yang ingin kami pertanyakan Pak. Tapi saya perhatikan di studio, adik-adik kita dari Sri Mariamman Kuil ini sudah siap-siap untuk mengisi bhajan. Pemirsa, marilah bersama-sama kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul JJJ Ganapati Dewa yang akan dibawakan oleh adik kita Santos. Selamat menyaksikan. Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Gurume Deva Sarvakaryesu Sarvada. Om Shanti Shanti Shanti. Jai 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 Ganapati Deva. 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 Jai 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 Ganapati Deva.
जय जय गणपति देवा जय 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 गणपति देवा जय 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 गणपति देवा गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना हे गणपति देवा गजानना हे गणपति देवा माता की पार्वती पिता महादेवा 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 जय 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 गणपति देवा 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 गजानना गजवदना गजानना गजवदना गजानना हे गणपति देवा गजानना हे गणपति देवा माता की पार्वती पिता महादेवा 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 जय 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 गणपति देवा Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0614150920. Kami ulangi sekali lagi, 0614150920. Ini Pak Mite tadi, adik-adik Bajen ya, sudah mengisi Bajen dengan melakukan satu karma atau perbuatan yang begitu luar biasa. Semoga ini buahnya atau palanya nanti mendapatkan yang luar biasa, begitu Pak. Dan pada hari ini Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak. Tadi kita sudah berbicara ya tentang karma pala dan samsara. Nah, kami ingin bertanya, adakah hubungan ini antara karma pala tersebut dengan samsara? Silakan Pak. Oh ya, jadi sebelum saya sampaikan hubungannya Ibu, Ya. jadi perlu diluruskan dulu. Di sini kadang ada pembiasan bahasa, pembiasan makna dalam arti kata karma. Karma kebanyakan orang mengartikan hasil perbuatan yang buruk begitu kan. Iya. Jadi karmamu berbuah itu biasanya hasil perbuatan yang buruk. Iya. Misalnya malin kundang menjadi batu karena karmanya durhaka terhadap orang tua. Benar. Gitu. Sebenarnya karma bukan hasil perbuatan buruk, Iya. tapi karma berarti tindakan, perilaku. Jadi perilaku itu yang disebut karma, bukan hasil perbuatan buruk. Begitu juga pahala atau pahala kalau disebut dalam agama Hindu, juga bukan hasil dari perbuatan baik seperti yang kita pahami selama ini. Pahala itu hasil perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk, gitu Bu. Itu dia. Nah, jadi apa hubungannya karma pala dan punarbawa atau samsara itu? Iya. Sangat erat kaitannya, karena punarbawa itu adalah lahir kembali. Lahirnya kembali manusia itu adalah untuk menebus semua perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di kehidupan terdahulu. Jika dia sering berbuat baik, maka dia akan menerima pahala baiknya ketika di kelahiran yang akan datang. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada hubungan yang sangat erat. Itu karena karma, apabila kita berbuat sesuatu pasti akan berbuah sesuatu. Sehingga kita berbuat satu maka akan berbuah satu. Apabila kita berbuat di masa kehidupan kita yang sekarang, yang selama bertahun-tahun ini banyak perbuatan, dan pasti saja pahalanya sedikit yang kita terima. Sehingga perlu adanya lahir kembali atau samsara itu. Samsara kan berarti penjelmaan kembali, atau dia mengembara kembali ke dunia untuk
menikmati hasil dari perbuatannya, seperti itu. Jadi sangat erat hubungannya, Ibu. Nah, jadi boleh saya garis bawahi dari apa yang Bapak sampaikan ini, boleh dikatakan dulu kita pernah ada ya Pak ya, sekarang Iya. ada, mungkin ke depannya nanti pada kehidupan yang akan datang kita juga ada, kan Betul. seperti itu kira-kira. Nah, dari tadi kan kita menjelaskan tentang karma pala Pak. Kami ingin tahu sebenarnya ada nggak sih pembagian daripada karma pala ini menurut Hindu? Oh, ada. Dia pembagian dari karma pala itu ada 3 Iya. jenis. Mm-mm. Yang pertama namanya sancita karma pala. Iya. Jadi sancita karma pala ini kita menerima hasilnya sekarang karena perbuatan kita di masa yang lalu. Oh, Jadi, berarti dulu kita lakukan, ya, sekarang kita terima. Oke. hasilnya. Oke. Nah, ada yang kedua disebut prarabdha karma pala. Mm-mm. Prarabdha karma pala ini sekarang berbuat, sekarang hasilnya. Berarti di kehidupan ini Iya, juga. langsung di kehidupan ini juga. Maka orang-orang tua selalu mengatakan karma tidak jauh, Tidak ada jauh, di depan mata iya. katanya. Berarti termaksud dia dengan Prarabdha prarabdha. karma pala. Oke, Pak. Silakan. Nah, yang ketiga dia namanya kriya mana karma pala. Oke. Kriya mana karma pala ini sekarang kita berbuat untuk kehidupan yang akan datang. Jadi pahalanya tidak dinikmati sekarang tapi dinikmati di kehidupan yang akan datang. Itulah pentingnya kita selalu berbuat baik agar di kehidupan yang akan datang kita juga mendapatkan kehidupan yang baik seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Ini luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan diri kita Pak sebagai manusia ini. Nah, manusia kan bisa berbuat baik dalam Iya. hidupnya. Nah, untuk memperbaiki kesalahan dia di kehidupan yang terdahulu, mungkin seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah, bagaimana dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan? Apakah hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan ini mampu juga melakukan karma baik? Silakan Pak. Jadi apakah hewan-hewan dan tumbuhan bisa berkarma baik? Iya. Itu bisa kita buka dalam kitab suci kita Weda Sarasamudaya, Ibu. Iya. Ada di sloka kedua. Mungkin boleh saya lantunkan. Silakan Pak. Ananya sintayanto mam yejana parspasate asubesu sama wistang subeswawe wakarayet. Itu artinya hanya menjelma menjadi manusia sajalah kita dapat berbuat baik dan berbuat buruk. Mm-mm. Maka leburlah perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan baik, karena begitulah manfaatnya menjelma menjadi manusia. Jadi dapat digarisbawahi di situ, sebenarnya hewan dan tumbuhan tidak mampu berbuat baik ataupun buruk, Ibu. Jadi menjelma menjadi tumbuhan dan hewan, menjadi tumbuhan dan hewan itu fungsinya atau kegunaan dia adalah untuk mengikis karma-karma buruknya. Iya. Contohnya ketika dia berbuat buruk, sering malas-malasan misalnya di kehidupan yang terdahulu, maka dia akan terlahir menjadi hewan yang malas seperti kukang. Jadi selama dia menjelma menjadi kukang misalnya atau hewan yang malas lainnya, maka selama itulah dia akan terkikis karmanya. Sehingga dia akan ketika mati kukang dia menjelma meningkat lagi sampai akhirnya menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia inilah tahap penentuan dia. Apakah dia akan turun lagi di kehidupan yang akan datang atau lebih meningkat lagi. Jadi disinilah kalau kita sebut itu sebagai ujiannya menjadi manusia ini. Karena manusia bisa bergerak sesuai dengan kesadarannya, sementara hewan tidak mampu bergerak sesuai kesadarannya. Dia hanya mampu bergerak dan bertingkah sesuai dengan kodratnya atau instingnya saja seperti itu. Ini luar biasa Pak. Boleh kita katakan memang kita terlahir menjadi manusia ini sungguh luar biasa ya. Luar biasa. Sudah berada di jenjang yang tinggi begitu kira-kira. Sekarang tergantung kita bagaimana kita mampu menjalani kehidupan ini tetap berbuat baik. Artinya jangan sampai kita jatuh lagi ya, mungkin menjelma menjadi tumbuh-tumbuhan atau hewan sehingga kita harus memulai lagi untuk menaikkan derajat kita. Terima kasih Pak Mita. Ini luar biasa. Nah, ini pertanyaan kami yang selanjutnya Pak. Ini izin maaf ini Pak. Ini kita berbicara tentang hewan kembali. Apakah mungkin ini Pak, hewan-hewan peliharaan kita yang ada di rumah ini, contoh, mereka termasuk dengan sahabat atau kerabat kita pada kehidupan sebelumnya? Ini maaf ya Pak, terkadang kan kita mungkin senang dengan kucing, hewan peliharaan kita kucing. Ini maaf mungkin ada juga yang dengan anjing begitu, jadi betul. dia memelihara anjing gitu. Apakah ada kemungkinan hewan peliharaan kita ini termasuk dengan sahabat atau kerabat kita pada kehidupan sebelumnya? Silakan Pak. Ya, jadi apakah ada kemungkinan hewan peliharaan kita ini
sahabat kita atau Iya, pada kerabat kita. kehidupan sebelumnya. Ya, sebelumnya. Sebenarnya begini Bu, jadi semua orang yang kita temui, semua makhluk yang kita temui, termasuk itu hewan peliharaan, apalagi yang kita sayangi, Iya, itu dapat dikatakan di kelahiran yang terdahulu punya ikatan karma dengan kita. dengan kita. Ya, ada ikatan karmanya, berarti kita pernah melakukan karma, tindakan. Mereka juga pernah melakukan karma, sehingga di kehidupan yang sekarang kita ditakdirkan ada bersama mereka dan saling menyayangi. Itu sangat terkait. Bahkan dalam Slokantara disebutkan ada jenjangan-jenjangan itu, Ibu. Dari tumbuhan dia kemudian menjadi cacing atau hewan-hewan yang yang parasit. Nanti ketika itu meningkat lagi dia menjadi hewan-hewan liar, hewan buas, meningkat lagi menjadi hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan ini satu jenjang dia menuju manusia. Mengapa? Karena dia dekat dengan manusia. Jadi apa yang dia pikirkan, maka itu yang akan badan yang akan dia terima di kehidupan yang akan datang. Maka disebutkan dalam Bhagavad Gita, apa yang kita pikirkan ketika kita akan meninggal, maka itulah yang akan kita terima badan kita nanti ketika kita lahir di kelahiran yang akan datang. Jadi kemungkinan besar hewan-hewan yang kita pelihara, yang kita sangat sayangi, itu merupakan bisa saja sahabat kita di kehidupan terdahulu, bisa juga mereka adalah keluarga kita juga yang mengalami penurunan kehidupan karena dia pernah melakukan kesalahan. Contohnya misalnya hewan anjing, mohon maaf, anjing itu dikatakan dalam kitab suci bahwa di kehidupan terdahulu dia selalu melakukan tindak durhaka kepada guru, kepada orang tua, sehingga harus dilahirkan menjadi anjing. Itulah sebabnya kenapa anjing selalu setia dengan tuannya, setia dengan orang-orang di rumah, bahkan sampai mau mengorbankan dirinya karena rasa bersalahnya di masa kehidupan yang dahulu pernah durhaka dengan orang tua dan guru, seperti itu. Ini luar biasa Pak. Tadi Bapak ada menyampaikan kepada kita ya, yang di studio TVRI, bahwa pada saat seseorang meninggalkan muka bumi ini, kan begitu ya Pak? Iya. Apapun yang diingatnya, maka dia akan menjelma menjadi itu. Tapi kan kita perlu sadar, kita semua ini ingin menuju kepada Tuhan. Tapi pada saat seseorang setelah, maaf, Dewa Yama datang mau menjemput baru mengingat, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, jadi kalau dia rutinitasnya setiap hari memang mengingat Tuhan, maka dengan sendirinya pada saat dia mau meninggalkan muka bumi ini, dia pasti akan mengingat Tuhan dan dia akan sampai kepada Tuhan. Dan itu boleh kita sadari, pada saat kita tidak dekat kepada Tuhan, hanya memikirkan tentang duniawi, maka kita akan menjelma lagi. Begitu kira-kira Pak. Ini luar biasa memang pada kesempatan ini, materi kita tentang karma pala dan samsara, ini satu hal yang luar biasa menurut kami. Nah, kami bertanya kembali ini Pak Mita. Kita kan perlu sadar bahwa dalam kehidupan kita memiliki banyak agama ya, terutama di Indonesia. Karma pala ini sepertinya menjadi hal yang boleh dikatakan identik sekali dengan agama Hindu begitu. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya, mengapa ajaran Hindu ini Pak lebih menekankan kepada hukum karma pala dibandingkan dengan surga atau yang lainnya? Silakan Pak. Jadi dalam kitab suci kita, kitab suci Weda sendiri, memang sangat sedikit sloka atau mantra yang menyebutkan tentang swargan atau surga dalam bahasa kita Indonesia. Kita lebih menekankan ini kepada karma. Mengapa? Itu sangat jelas sekali, Bu. Jadi ketika kita mengorientasikan pikiran kita terhadap karma, kita senantiasa akan diajarkan untuk bertindak. Itu namanya dia karma yoga. Karma yoga, jadi bertindak tanpa mengharapkan hasil. Berbeda dengan, mohon maaf, ketika kita mengorientasikan tindakan kita dengan surga, kita secara otomatis akan mengharap sesuatu. Jadi tidak ada keikhlasan di dalamnya. Jadi menurut agama Hindu, itu karma pala ini selain mengajarkan kita untuk selalu bertindak lebih baik juga mengajarkan untuk lebih ikhlas. Agar ya memang karma itu sudah pasti akan berbuah, tidak perlu kita pikirkan hasilnya. Sementara kalau kita lebih menekankan ke surga, pasti kita selalu mengharap hasil surga dan surga begitu. Jadi itu pentingnya karma pala, makanya oleh sebab itu agama Hindu lebih mementingkan karma pala dibandingkan berorientasi kepada surga begitu. Iya, luar biasa Pak Mita. Tapi sebelum kita lanjut, adik-adik Bhajan ini sudah siap-siap kembali. Pemirsa, sebelum kami melanjutkan perbincangan kami kepada narasumber kita pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita menyaksikan kembali sebuah bhajan dengan judul
JJ Hanuman. Selamat menyaksikan. जय जय हनुमान जय हनुमान 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 मारुतिराया जय हनुमान मारुतिराया जय हनुमान महानुभावा जय हनुमान महानुभावा जय हनुमान वायुकुमारा जय हनुमान वायुकुमारा जय हनुमान वानरवीरा जय हनुमान वानरवीरा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान श्री रामदूता जय हनुमान श्री रामदूता जय हनुमान श्री राम भक्ता 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 जय हनुमान जय जय हनुमान 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 जय हनुमान मारुतिराया जय हनुमान मारुतिराया जय हनुमान महानुभावा जय हनुमान महानुभावा जय हनुमान वायुकुमारा जय हनुमान वायुकुमारा जय हनुमान वानरवीरा जय हनुमान वानरवीरा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अंजनी पुत्रा जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान अति बलवंता जय हनुमान श्री रामदूता जय हनुमान श्री रामदूता जय हनुमान जय श्री राम भक्ता जय हनुमान श्री राम भक्ता जय हनुमान जय श्री राम भक्ता जय हनुमान श्री राम भक्ता जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 061 4150 920. Kami ulangi sekali lagi, 061 4150 920. Ini menunggu telepon masuk, Pak, dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bhajan yang begitu luar biasa ya, membuat kita menjadi senang, jiwa kita juga menjadi tenang begitu. Ini mudah-mudahan adik-adik kita yang mengisi bhajan juga mendapatkan karma baik dari Ide Sang Yang Widi-Wasa. Pada sore hari ini, Pak, kami ingin bertanya kepada Bapak. Nah, ini masih berbicara tentang karma kembali. Apakah kita bisa ini, Pak, memanipulasi karma buruk agar kita ini bisa tetap berbuat baik? Silakan, Pak. Jadi bisa tidak kita memanipulasi karma buruk agar buahnya menjadi baik begitu? Benar, iya. Saya jawab tidak bisa. Nggak bisa Nggak ya, bisa, Pak? karena Nggak boleh berarti ya? Nggak, bukan cuma tidak boleh, tidak akan mungkin bisa. Tidak karena akan bisa. Karma pahala ini hukum. Jadi
apa yang kita lakukan, maka itu yang akan hasilnya. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Artinya tidak dapat Tidak dikelabui. bisa dikelabui. Iya. Kalau misalnya ada contoh, misalnya ada orang yang misalnya dia mencuri, Iya. tetapi dia menuduh orang lain mencuri, itu berarti dia lempar batu sembunyi tangan gitu. Iya, benar. Itu kan seperti memanipulasi karma. Iya. Jadi ketika dia pura-pura menangkap maling itu, orang-orang akan memuji dia. Sementara orang yang tidak maling tadi, yang dituduhnya itu akan dihukum. Benar. Jadi ini memanipulasi atau tidak? Tidak. Jadi sebenarnya itu hanya menunda hasil perbuatannya berbuah. Iya. Jadi pahalanya berbuah itu ditunda. Jadi bukan dimanipulasi. Berarti dia tetap akan menerima hasil dari perbuatan dia tadi ya Pak? Iya, tetap. Berarti hasilnya itu akan tetap diterima, tetapi tidak saat itu. Bisa saja besok atau bahkan di kelahiran yang akan datang. Maka boleh saya katakan pada kesempatan ini, mungkin manusia yang di sekitarnya dapat dikelabui, Iya. hukum dapat dikelabui, tapi hukumnya Tuhan, Iya. kan begitu kira-kira Iya, ya betul. Pak, hukumnya Tuhan ini tidak dapat dikelabui walaupun dia sudah memanipulasi tadi perbuatan Iya. yang dia lakukan dengan mengatasnamakan orang lain, tapi dia akan tetap terima karma dari ide Sang Yang Widi Wasa, walaupun manusia sudah mungkin diakali seperti itu kira-kira Iya, Pak betul, ya. Ini luar biasa Pak. Nah, pada hari ini Pak, kami juga ingin bertanya begini kira-kira, jika karma ini dapat menyebabkan samsara dan penderitaan, kenapa manusia itu nggak diam aja gitu Pak? Terus kan kalau dia nggak diam aja, nggak berbuat apapun gitu dalam sepanjang hidupnya, ini kan boleh dikatakan ia akan lepas dari Iya. samsara itu. Silakan Pak. Jadi ini menjadi masalah sebenarnya Ibu. Kadang-kadang orang berpikir, khususnya kita umat Hindu, ketika kita tidak berbuat, duduk saja diam di rumah misalnya, meditasi atau ngapain itu ya, penting diam, kita dianggap tidak berkarma. Dan ketika tidak berkarma berarti kita nanti tidak melakukan tidak terjadi samsara. Itu tidak seperti itu sebenarnya. Karena walaupun kita diam sekalipun di rumah, pikiran kita tetap berkarma. Pikiran berkarma tetap. Selain itu juga dalam kitab suci Bhagavad Gita yang terkenal slokanya itu Adhyaya 2 sloka 47, karma newa dikaraste ma phalesu kadacana, ma karma phala itu bu mati sanggo stva karmani. Nah, itu artinya bekerjalah, berbuatlah karena itu tugasmu, bukan hasil yang kamu menjadi motifmu, bukan karma phala atau hasil perbuatanmu itu yang membuatmu berbuat itu, bekerja seperti itu. Benar. Tetapi walaupun seperti itu, jangan juga berdiam diri tanpa bekerja. Berarti di garis bawah di mati sanggo stva karmani, jangan berdiam diri tanpa kerja. Karena Bhagavad Gita sendiri berkata di situ, manusia tidak akan pernah bisa berdiam diri. Karena memang takdirnya manusia lahir, hewan lahir, tumbuhan lahir untuk berkarma. Jadi tidak mungkin akan bisa diam. Kendatipun dia duduk di rumah, pikirannya akan bekerja, dia akan tidak betah duduk dan akhirnya bekerja juga. Jadi tidak mungkin tidak bekerja. Jadi kita apabila kita berpikir tidak bekerja, kita berarti kita memutus karma, tidak. Jadi karena itu hal yang mustahil, Bu. Iya. Ini jadi teringat dengan isi daripada Bhagavad Gita ya Pak, kalau kita berbicara tentang karma phala, seperti yang dikatakan Sri Krishna kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita, oh Arjuna, jangan pernah kau tunggu buah dari hasil perbuatanmu, karena aku yang akan menentukan kapan buah itu untuk dapat kita petikkan. Seperti itu kira-kira ya Pak ya. Jadi boleh kita sadari pada saat kita menanam, contoh kita menanam pohon cabai, mungkin kita bisa menunggu sekian bulan, mungkin bisa kita petik hasilnya. Tapi kalau buah dari hasil perbuatan, ini Tuhan yang akan menentukan kapan kita akan memetiknya. Terima kasih Pak Mitra, ini luar biasa sekali. Nah, kami ingin bertanya ini kembali Pak tentang karma phala ini lagi. Nah, jika karma adalah dasar dari setiap kejadian yang dialami oleh manusia dan seluruh makhluk, apakah karma phala ini sama dengan nasib atau takdir Pak? Silakan. Jadi apakah karma phala ini sama dengan takdir atau nasib? Iya. Itu sama sekali berbeda, Ibu. Jadi karma phala ketika berbuat, terima hasilnya. Jadi yang menentukan apa yang akan terjadi di masa depan ya karma kita. Kita sendiri berarti. Tapi ketika kita bicara nasib dan takdir, berarti sudah ada garis, ada skrip skenario yang kita harus terima. Jadi walaupun kita berbuat baik, kalau skenarionya sudah buruk, berarti akan buruk. Tapi karma phala tidak begitu. Ketika kita berbuat baik, hasilnya pasti akan baik. Ketika berbuat buruk, hasilnya pasti akan buruk, begitu. Jadi sangat berbeda sekali
mungkin cukup Ibu. Terima kasih ini Pak. Ini masih tentang Iya. karma pala, tapi saya menuju kepada samsara ini Pak. Ini izin Pak, maaf pertanyaannya mungkin agak sedikit aneh sih, Iya. tapi saya ingin bertanya memang. Nah, tadi Bapak ada menjelaskan tentang punarbawa atau samsara, bahwa kita akan menjelma lagi, lahir lagi, dan dulu kita sudah pernah ada, Iya. sekarang ada, bahkan nanti pada kehidupan yang akan datang, kita juga akan ada, kan seperti itu. Nah, yang ingin kami pertanyakan pada sore hari ini, nah bagaimana cara kita memutus siklus samsara? Jadi artinya, paling tidak kalau sekarang saya ada, mungkin pada kehidupan yang akan datang saya tidak ada, begitu kira-kira. Bagaimana cara memutus siklus samsara ini Pak? Silakan. Jadi bagaimana memutus siklus samsara itu sebenarnya sudah kita akan membahas yang disebut dengan moksa. Bu, karena putusnya samsara itu sama dengan moksa. Jadi bagaimana cara memutus samsara? Dalam ajaran agama Hindu, dalam kitab suci Weda sendiri ada 4 cara untuk memutus samsara, atau untuk menyatu dengan ide Sang Hyang Widiwasi, atau untuk mencapai moksa. Nah, cara yang pertama yang disebut dengan bhakti marga. Bhakti artinya sujud, menyembah, marga artinya jalan. Berarti jalan bhakti. Sama seperti bhajan yang dilakukan adik-adik kita, itu salah satu jenis bhakti. Jadi bisa memutus samsara. Yang kedua namanya karma marga. Nah, karma marga ini artinya jalan karma. Jalan karma maksudnya kita tetap berbuat, berperilaku, melakukan sesuatu, tetapi kita tidak boleh terikat dengan hasil. Jadi ketika kita berbuat baik, maka hasil serahkan saja kepada para dewa, serahkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Karena kita tidak perlu memikirkan hasil, kita hanya perlu memikirkan bagaimana berbuat yang baik. Kemudian yang ketiga ada jnana marga. Jnana marga, jnana pengetahuan, marga artinya jalan. Jadi jnana marga jalan pengetahuan. Dengan belajar Weda, dengan menyiarkan Weda, dengan menyampaikan Weda, dengan memberi kebenaran kepada setiap manusia. Kemudian jalan yang terakhir namanya Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga ini dengan cara tapa, brata, yoga, samadhi. Berarti ini dengan cara meditasi, dengan cara tapa, brata, dan dengan cara puasa dan lain sebagainya. Ini luar biasa ya Pak, berarti bukan hanya dengan satu cara ya, ada 4 cara untuk memutuskan tadi, dengan bakti, cinta kasih, karma perbuatan, dengan jenana pengetahuan. Nah, tapi mungkin perlu kita garis bawahi, setelah kita memperoleh ilmu pengetahuan ini, bukan hanya sebatas diketahui, tapi harus dilaksanakan, begitu kira-kira ya Pak. Dan yang terakhir itu dengan Raja Marga Yoga. Maka kita baru mampu untuk memutuskan samsara tersebut. Oke Pak, pada sore hari ini Pak, ini luar biasa penjelasan kepada kita yang ada di studio maupun kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, jangan dulu kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi setelah iklan pariwara berikut. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 06141509920. Ini Pak, saya langsung kepada Bapak, karena mungkin waktu kita juga tinggal sedikit dan rentetan pertanyaan ini masih banyak kami persiapkan. Berbicara tentang karma ini Pak, ya. Apakah menurut Bapak ini hukum karma pala itu adil gitu? Kalau memang adil, apa sih menjadi tolak ukur kita di dalam ajaran kita Hindu? Silakan Pak. Iya. Jadi apakah karma pala itu adil? Sangat adil, Ibu. Sangat adil. Sangat adil. Contohnya saja, misalnya kita selama ini menganggap bakat, misalnya bakat itu sebagai suatu takdir dari Tuhan. Jadi tiba-tiba kita lahir dapat bakat menyanyi, dapat bakat main gitar dan lain sebagainya. Tetapi Hindu memandang bakat itu sebagai buah dari karmanya di masa yang dahulu. Jadi ketika dia suka bernyanyi, suka berlatih musik di masa yang dahulu, dia akan terlahir dengan bakat-bakat mudah mempelajari musik. Jadi ini sangat adil sebenarnya. Karena berarti contoh nyata depan mata kita ini, adik-adik yang bhajan ini kan kebetulan punya talenta yang luar biasa. Terus dengan suara yang luar biasa, berarti ada kemungkinan pada kehidupan sebelumnya mereka memiliki talenta di situ ya Pak? Jadi itu sangat adil. Contoh lagi misalnya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita ada ikatan, pasti pernah merasa ada ikatan, saya kayaknya pernah kenal sama dia, saya ini tiba-tiba menyayangi dia misalnya, dan kita ingin berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati dia. Jadi di sini
ada sesuatu yang adil di di masa yang dahulu, kemungkinan besar kita pernah berhutang budi sama dia dengan anak ini, orang ini. Ketika di kelahiran yang sekarang kita bertemu dan kita punya dorongan yang kuat untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi boleh dikatakan ini sangat-sangat adil ya Pak. Sangat adil. Boleh dikatakan keadilannya mungkin lebih adil daripada jaksa hukum atau yang lainnya ya. Pasti Karena lebih memang adil, ya. kalau kita perhatikan ini luar biasa hukum karma pala. Nah, pertanyaan kami berikutnya Pak. Mengapa sih Pak pada saat kita terlahir kembali, contoh sekarang kita kan terlahir ini menjadi manusia, tapi kita nggak bisa ini Pak mengingat diri kita dulu siapa, terus kita pernah dekat dengan siapa, keluarga kita siapa, bagaimana kita dulu gitu. Kita nggak pernah bisa mengingat itu pada kehidupan sekarang ini. Mengapa itu terjadi Pak? Silahkan. Karena sebenarnya ingatan manusia itu direkam dalam otak Ibu ya. Jadi ketika orang itu meninggal, secara otomatis otak ini akan mati juga, akan busuk. Sehingga memorinya itu akan hilang. Tetapi karma wasana, sisa-sisa perbuatan dia itu melekat di dalam roh. Nah, sehingga ketika lahir kembali, manusia ini tidak mampu mengingat kelahirannya yang terdahulu. Selain itu juga otak manusia memiliki kapasitas yang sedikit. Jangankan kelahiran di masa yang lalu, Ibu. Kemarin saja kita berbuat apa, lupa. Jadi otak kita menyesuaikan untuk bisa digunakan untuk menyimpan memori yang lebih penting, sehingga yang tidak penting, yang sudah usang dan lama itu akan dihapus. Apalagi di kehidupan yang sudah terdahulu itu sangat usang, sehingga pasti akan dihapus dan kita lupakan seperti itu. Ya, tapi saya pernah baca di dalam Bhagavad Gita itu Sri Krishna juga berkata kepada Arjuna, "Oh Arjuna, aku telah menjalani banyak kehidupan, begitu pula engkau. Tetapi aku mengetahui kelahiranku dan engkau tidak mengetahuinya." Berarti kita identik ini ya dengan Arjuna yang tidak mengetahui bagaimana kelahiran kita yang terdahulu seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan yang mengetahui itu hanyalah Sang Yang Widya atau Tuhan. Ini luar biasa Pak, tapi kami ingin bertanya pada sore ini juga. Bisa enggak sih Pak karma itu dihapus kira-kira? Silakan Pak. Bisa tidak karma dihapus? Itu kembali saya jawab tidak bisa. Tidak bisa. Karena memang karma ini mutlak, dia bersifatnya mutlak, bersifatnya itu kekal. Jadi karma ini kalau dalam kitab suci Slokantara menyebutkan sama seperti seekor anak sapi. Jadi anak sapi ini walaupun ada di lapangan yang luas, di situ banyak sekali induk-induk sapi, anak sapi tidak akan pernah salah memilih ibunya. Mendatangi ibunya tidak akan pernah salah. Jadi karma pun tahu begitu. Dia langsung. Jadi walaupun di kehidupan ini banyak kehidupan, karma ini tidak akan pernah salah untuk datang ke tuannya. Jadi tidak pernah bisa dihapus sama sekali. Tidak pernah bisa. Berarti apapun yang kita lakukan, kita akan tetap memetik hasilnya. Oke Pak, terima kasih. Nah, ini berbicara tentang samsara Pak atau punarbawa. Kan mungkin sebagian orang mengatakan itu tidak ada Pak. Ya. Dan orang ada sebahagian mungkin yang juga tidak meyakini bahwasanya lahir kembali atau menjelma lagi itu adalah satu hal yang benar. Nah, pada kesempatan ini atau sore ini kami ingin bertanya kepada Bapak, apakah bukti atau bukti nyata ya samsara itu atau punarbawa itu ada menurut Hindu ini Pak? Silakan. Jadi bukti samsara atau punarbawa itu ada Ibu. Sebenarnya bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kehidupan kita sehari-hari itu ada yang namanya, kalau orang bilang dalam bahasa Inggrisnya déjà vu. Déjà vu itu seolah-olah saya pernah kayaknya ke sini, padahal saya tidak pernah ke sana. Saya kayaknya pernah ketemu orang ini, saya merasa dekat dengan dia, padahal kita tidak pernah ketemu. Saya kayaknya nyaman dengan keluarga ini, padahal kita tidak pernah ketemu. Nah, déjà vu inilah yang kita sebut sebagai imbas-imbas dari kehidupan yang terdahulu, sehingga itulah bukti kalau kehidupan terdahulu itu ada. Itu juga dengan bakat seperti yang saya sampaikan tadi, bakat yang baik itu karena karma kita dulu juga berlaku seperti itu. Jadi ada hubungannya, sehingga karma pala dan punarbawa ini memang adalah suatu hal yang nyata dan ada seperti itu. Berarti memang benar-benar ada ya benar-benar Pak? Ada. Nah, ada tidak Pak di Hindu mungkin identik dengan punarbawa, kisah yang menceritakan sesuatu yang memang punarbawa itu ada? Di Hindu yang menceritakan tentang punarbawa? Iya. Jadi banyak sekali
kisah-kisah tentang Punarbawa. Ini yang paling paling Dominan. mudah diingat, dominan diingat. Pada suatu hari di hari raya Mahasiwaratri, ada seekor tikus yang sedang main di kuil di mandir di kuil. Di situ dia bermain, tiba-tiba menumpahkan, ini tidak sengaja tikus karena dia main-main saja, menumpahkan minyak ghee-nya itu sehingga semua lilin lampu-lampu minyak di kuil itu menyala. Nah, ketika itu pun Dewa Yama memberi anugerah kalau tikus ini akan lahir kembali menjadi manusia yang rupanya ganteng gitu. Dia hidup dalam keberuntungan. Jadi memang kitab suci Weda sendiri banyak menceritakan tentang Punarbawa. Jadi walaupun tikus ini bekerja dengan instingnya, tetapi dengan ketidaksengajaannya dia berbuat baik, dia bisa meningkat menjadi manusia. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa sekali ya. Tapi karena waktu, Pak, kita harus juga merangkum dan menyimpulkan semua apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak mungkin dapat memberikan kesimpulan dan sekaligus pesan kepada pemirsa yang ada di studio maupun di rumah. Silakan, Pak. Jadi kesimpulan pada Mimbar Hindu kali ini, Bu, kita sebagai umat Hindu khususnya karena kepercaya dengan adanya karma pala, maka berbuatlah baik, leburlah segala perbuatan yang buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Begitulah fungsinya menjadi manusia. Karena ketika kita nanti lahir, kita harus menabung karma-karma baik untuk mempersiapkan kehidupan kita yang akan datang. Dan mudah-mudahan di kehidupan kita yang akan datang kita akan meningkat, terus meningkat dan akhirnya mampu mencapai moksa. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Baiklah pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu untuk mencapai kepada moksa dan tetap melaksanakan atau melakukan karma-karma baik. Dari Studio TVRI, saya Citra Dewi, SESAG, narasumber kita Bapak Mita Astaryawan SPD, Bajan dan seluruh kerabat kerja TVRI, mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan kami akhiri dengan para masanti. Om Santi Santi Santi.